Kali ini kita mau makan lontong. Lontong opor ayam. Wow. Yuk kita makan. Bismillah. Mantap. Kita kasih sambal lagi, guys. Cuacanya lagi mendung, kita makan. Bismillah. Di Turki itu santan itu susah untuk didapetin. Jadi kalau kita nemu santan itu kayak nemu barang berharga, kayak yang ibaratnya kayak nemuin harta karun. Wow. Karena orang Indonesia kan itu khususnya ya, apalagi orang Sumatera ya. Kalau saya sendiri kan orang Sumatera. Kalau masak pasti seneng yang pakai santan yang berkuah. Nah kalau misalnya kita nggak nemuin santan gitu, ya susah juga buat mau kreasiin masakan kita gitu. Nah tapi kadang-kadang di beberapa minimarket yang ada di sini di Turki ada yang jual santan juga, tapi dalam bentuk kemasan kalengan gitu. Nah, ini kita dapat santan. Bismillah, makan lagi. Biasanya santan yang dijual di sini dalam bentuk kayak gini nih kalengan. Ini harganya juga cukup mahal, sekitar 27 lira. Karena di sini nggak ada itu, kita bisa nemuin santan-santan yang fresh. Ada sih yang dijual bulat-bulat kecil-kecil gitu, tapi itu juga jarang-jarang, nggak begitu sering. Ya nggak segampang di daerah, mungkin daerah Asia gitu, seperti kayak Malaysia, Thailand mungkin. Apalagi Indonesia banyak yang menjual santan-santan yang fresh, kelapa segar gitu. Kalau di sini susah untuk nyarinya. Yang kayak gini aja, produk-produk kayak gini aja nih boleh dikatakan langka di sini, jarang ditemuin gitu buat di minimarket yang ada di sini. Jadi kalau kita nemuin ini, kita biasanya langsung borong, bisa sampai 3, 4, 5 bahkan 6 kaleng buat di stok. Amazing. Nih. Sayang begitu nemuin kita senang banget, kita bisa berkreasi bikin makanan-makanan yang bersantan. Makan lagi, bismillah. Ini kerupuk merah didatengin dari Indonesia, yang biasa ada di makanan-makanan khas Sumatera Barat ya, khususnya ya, kayak soto Padang, lontong sayur Padang. Nah, kita kreasiin karena kita nggak nemuin nangka di sini, kita bikinnya pakai ayam. Kita bikin opor ayam. Bismillah. Di negara orang bisa dapat makanan-makanan kayak gini, bikin sendiri gitu tuh, wah itu udah nikmat, udah luar biasa banget. Makanan Turki itu emang enak-enak, tapi mungkin untuk sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin banyak yang nggak cocok sama makanan-makanan Turki.
Kenapa? Mereka mungkin banyak yang masakan mereka tuh menggunakan kacang-kacangan, yogurt, terus banyak menggunakan bahan dasarnya tuh dari tomat. Mungkin kan kalau orang Indonesia kalau makan terlalu banyak tomat-tomatan kayak gitu tuh karena ada asam-asamnya gitu, ditambah lagi yogurt, jadi kurang cocok buat di lidah kita gitu. Nah, jadi ada mungkin yang beberapa yang mungkin cocok ya, seperti kayak kebab gitu atau durum di sini namanya. Nah, mungkin itu bisa masuk ke kita. Tapi kalau buat makanan-makanan yang lain yang pada umumnya itu tuh agak susah buat masuk ke lidah kita orang Indonesia. Makanya kalau kita, ya khususnya kayak saya gini nih, tinggal di Turki, karena saya bisa ngontrak rumah, saya sama suami gitu kan. Jadi bisa berkreasi masak apapun yang kita mau sesuai cita rasa lidah kita orang Indonesia. Ya misalnya bisa bikin sambal, bisa bikin goreng-gorengan, kita bisa masak nasi segala macem. Jadi nggak terlalu kangen banget sih sama makanan-makanan Indonesia karena kita bisa olah sendiri di rumah. Tapi ya pasti rasa kangen sama makanan Indonesia itu pasti luar biasa sih terasa, karena apa ya? Atmosfernya pasti berbeda. Terus kalau kita apalagi kita bisa jajan makan makanan yang mungkin bukan tangan kita sendiri yang olah di luar gitu tuh kayaknya nikmat banget. Kalau di sini kan tidak bisa seperti itu. Karena kita nggak dapet di luaran. Jadi kita olah sendiri di rumah. Biasanya yang olahan tangan orang lain yang kita beli di luar itu biasanya lebih nikmat. Makanya kalau kita ke Indonesia pasti kita kangennya buat jajan-jajan di luar gitu. Nah, tapi seperti ini yang kita dapetin juga udah mengobati rasa rindu kita sama negeri kita. Makan. Enak banget. Yang namanya santan-santanan itu ya pasti nikmat. Apalagi kalau kita bikin gulai kayak gini. Enak banget. Opor ayam. Kalau buat bikin bumbu-bumbu gulainya sih masih bisa, masih ada tersedia sih di sini bahan-bahannya. Seperti jahe, kunyit, bawang putih. Nah, kita tapi tidak menggunakan bawang merah karena bawang merah kayak bawang merah di Indonesia tuh di sini nggak ada. Paling kita menggunakan bawang bombay ataupun bawang bombay yang warna merah itu bisa digunakan. Ya, cita rasanya sih nggak jauh berbeda sama yang cita rasa di Indonesia kalau bahan-bahannya itu ada. Cuman kalau seperti daun jeruk atau daun salam atau serai, daun kunyit segala macam itu mungkin agak susah ditemuin di sini. Adapun mungkin itu dijual di supermarket besar. Itu biasanya kalau di daerah Antalya itu di Metro. Kalau di supermarket itu yang namanya Metro itu biasanya banyak itu yang menjual bahan-bahan buat bahan-bahan makanan Asia seperti serai, apa ya? Ya dan lain-lain kayak gitu tuh. Nah, kalau serai tuh gampang tuh didapetin, di situ ada. Cuman dari tempat kita di sini daerah Belek Kadri sini tuh buat ke Antalya itu sekitar ngabisin waktu kurang lebih 40 menitan, 45 menitan. Nah, itu juga harganya mahal. 3 biji aja, 3 biji, 3 batang serai itu dihargain 10 lira. Nah, makan.
Hmm. Biasanya kita masak sendiri kayak gitu tuh rasanya pasti beda, karena sesekali bisa dapat ini makanan yang mungkin kalau di Indonesia gampang sekali ya, kalau di sini kan agak susah. Jadi berasanya tuh kayak nikmat banget, enak banget. Susah. Jadi kayak bahagia banget gitu. Kalau kita di Indonesia, biasanya kalau kita kangen pengen makan makanan apa gitu, segala macam makanan bisa langsung dengan mudah kita dapetin. Mau kita keluar rumah ataupun kita di dalam rumah dengan order melalui online bisa langsung datang ke rumah. Tapi kalau di sini kita harus bergerak dulu untuk mewujudkan keinginan kita biar bisa mencicipi makanan Nusantara. Seperti ini. Suapan terakhir. Bismillah. Oke teman-teman, udah habis makanannya, udah tinggal tulang-tulangnya doang. Alhamdulillah nikmat. Tetap bersyukur, tetap menikmatin hidup, dan tetap sehat insya Allah. Sampai jumpa. Assalamualaikum.